Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ana Nurhayani Simbolon, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 23 Siobungobung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswi CPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini Sabtu 26 Agustus saya akan melakukan uji kinerja pada kelas 5 dengan materi pokok perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik. Anak-anak semuanya luar biasa semangatnya ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik dengan materi yang baru, yaitu perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Baiklah anak-anak ibu semua, mari kita awali dengan berdoa. Siapa yang sudah bisa memimpin doa? Ayo, Josephine, coba pimpin doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Yesus sahabat sejati, pujian serta syukur kami panjatkan kepadamu, karena kami boleh berkumpul untuk belajar bersama. Bukalah hati, dan pikiran kami, agar kami semakin menyadari arti menjadi perempuan atau laki-laki, untuk saling menghargai dan saling membantu satu sama lain. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang ibu akan memeriksa kehadirannya. Amelia, Hadir Bu. Caroline, Hadir Bu. Berdina, Hadir Bu. Rivera, Yolanda. Hadir Bu. Hadir semua ya. Iya. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, mampu bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, mampu bersikap santun terhadap lawan jenis, dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, sedangkan yang menjadi kriteria yang tercapaian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jika di rumah tidak ada salah satu antara ibu dan ayah. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan menurut teks kitab suci Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai ayat 9. Lalu yang keempat adalah peserta didik mampu memberikan contoh bentuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Pada proses kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita akan mulai ya seperti biasa, di mana
Metodenya adalah atau modelnya adalah kita gunakan model pembelajaran PBL, ya, berbasis masalah. Ibu akan masuk ke dalam kelompok. Di sana kita akan membahas beberapa persoalan dan dipecahkan bersama, ya. Nah, Ibu mau tanyakan dulu satu hal, bahwa materi pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Masih ingat itu kan? Masih kan? Pertemuan sebelumnya kan? Sebelum ini perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Bagaimana yang dikatakan dengan saling melengkapi? Siapa bisa menjawab? Ya, siapa? Iya, saling membantu, saling menolong. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, baik. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pemantik. Ya, ini yang disebut dengan pertanyaan pemantik. Nomor 1. Apakah perbedaan perempuan dan laki-laki secara kodrat? Siapa yang bisa? Coba dulu. Perempuan memiliki rahim dan bisa mengandung, tidak berjakun, pinggul besar, badan lembut, berjenis kelamin perempuan, memiliki buah dada dan dapat menyusui, tidak berkumis. Laki-laki tidak memiliki rahim, berjakun, pinggul rapi, badan kekar, tidak memiliki buah dada, memiliki kumis. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu ke teman kita ini. Nah, pertanyaan yang kedua. Sebutkanlah contoh bentuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Saya bu. Coba sih. Ini. Karena satu sama lain tidak menghargai bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan dan membantu, tidak melakukan satu sama lain. Iya, itulah contoh bentuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Bagus. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita akan masuk ke dalam kelompok. Ayo, sama masuk ke dalam kelompok. Boleh dirapatkan kursinya, ya. Dirapatkan kursinya. Nah, ibu akan berikan dulu nama-nama kelompoknya, ya. Ibu akan berikan nama-nama kelompoknya. Nah, ini adalah nama kelompoknya adalah kelompok kerjasama, itu kelompok gotong royong, dan ini adalah kelompok saling melengkapi. Ya, sudah? Ini kelompok kerjasama, gotong royong, dan saling melengkapi. Ingat ya, ingat nama-nama kelompoknya. Baik. Nah, kita lihat dulu beberapa persoalan atau masalah melalui gambar yang ada di slide ini. Ya, kita lihat dulu beberapa persoalan atau masalah yang nantinya akan kita bahas di dalam kelompok kita. Coba gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama, coba diperhatikan dulu itu. Ini gambar 1. Ini gambar apa ini? Coba dulu si Roma. Jadi yang
yang sedang melihat anaknya mati atau tidak saat ini di sekolah. Iya, betul ya. Baik, gambar yang kedua. Coba, siapa yang bisa dulu memberikan pendapat tentang gambar yang kedua ini? Josephine. Keluarga yang lengkap dan tidak bahagia. Iya. Keluarga yang lengkap dan bahagia, di mana ibu sedang mengajarkan anak yang baik kepada anaknya. Berarti ini ibu sedang mendidik anaknya ya. Baik, kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga coba dulu dilihat. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapat tentang gambar yang ketiga? Ayo. Ibu yang sedang ingin menaruh makanan ke piring anaknya. Ya, bagus ya. Nah, dari gambar yang kita lihat itu, ya, kita bisa tahu apa yang menjadi peranan seorang ibu dalam keluarga. Nah, ini dia ya. Ini, oke. Baik, kita lihat gambar berikutnya. Kita lihat gambar berikutnya. Ya, ini laki-laki. Laki-laki ini kan? Ya, Nah, coba dulu siapa yang bisa memberikan pendapat tentang gambar yang pertama. Ayo, laki-laki dulu ngomong, ya kan? Si Ferdinand dulu. Ayo Ferdinand. Hah? Iya, seorang guru yang sedang mengajar ya. Nah, nanti akan lebih dalam kita bahas dalam kelompok ya. Baik, yang kedua, ini coba dulu satu orang. Oh, si Amel dulu. ayah yang sedang mendidik anak. Betul ya. Seorang ayah yang sedang mendidik anak. Baik, ini gambar yang berikutnya. Coba dulu, kira-kira gambar apa ini? Ayo, si Roma dulu. Ayah yang memberikan teladan kepada istri dan anak. Iya, betul ya. Betul. Baik, kita lihat lagi. Ini peran-peran ya ayah di rumah. Ada 4 itu kan? Iya, baik. Nah, dari gambar yang sudah kita bahas, ya, yang sudah kita cermati, yang sudah kita amati, maka anak didik ibu, ya, maka anak didik ibu akan ibu berikan kesempatan 5 menit untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada, ya, didiskusikanlah di dalam kelompoknya. Nah, ketika diskusi, setiap anggota kelompok itu diharapkan aktif, ya, diharapkan aktif. Satu sama lain harus memberikan pendapat masing-masing. Ayo, kita berikan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan.
berhubungan dengan peran atau tugas ayah dalam keluarga ya. Tapi sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga pembelajaran yang anak-anak dapatkan hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Silakan ucapkan doanya dulu ya. Sudah berdoa anak-anak? Bagaimana anak-anak? Mantap gaya yang Pak Guru berikan kemarin sudah bisa Silakan diucapkan disimak belum? videonya ya. Kalau belum, silakan dipelajari lagi ya mantap gaya-nya agar anak-anak bisa hafal dan bisa mengucapkannya sendiri. Hari ini masih tema baru yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu keluarga inti. Ya anak-anak, hari ini Pak Guru akan mengajak anak-anak belajar mengenai tugas-tugas ayah dan juga tugas-tugas ibu. Apa saja ya kira-kira tugas-tugasnya mereka? Ayo kita simak video berikut ini. Hari ini seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, kita akan belajar mengenai tugas-tugas ayah dan juga tugas-tugas ibu. Silakan ditonton, silakan disimak ya. Karena tentunya tahu ya, dalam keluarga kecil atau keluarga inti ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Mereka semua memiliki tugas-tugasnya masing-masing di dalam keluarga. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Kira-kira ini siapa ya? Ayah atau ibu? Ini adalah ayah. Ayah itu adalah kepala keluarga yang memimpin sebuah keluarga. Tugas dan tanggung jawab ayah tentunya lebih besar dan lebih berat. Ayah memiliki tugas untuk menjamin kesejahteraan dari anggota keluarga yang lain. Makanya, seorang ayah harus mencari nafkah atau mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang ayah ada yang menjadi dokter, ada yang bekerja di kantor, ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang nelayan, dan ada yang bekerja di sawah, menanam padi, atau yang lainnya. Nah, bagaimana videonya? Seru? Itu dia tugas-tugas dari ayah dan juga ibu kita. Nah, kalian juga harus bisa menghargai tugas-tugas orang lain ya. Oke, anak-anak itu. Baik. Nah, dari apa yang sudah kita saksikan melalui video tadi, maka tentu saja anak-anak semua sudah bisa menggambarkan dan tahu apa yang menjadi tugas ataupun kewajiban ayah di rumah atau di keluarga dan juga ibu. Ya, sudah bisa ya? Sudah ya? Nah, ibu mau tanya dulu. Apa yang menjadi tugas ayah? Coba. Mencari nafkah. Iya, salah satu mencari nafkah. Mengerjakan pekerjaan yang lebih berat. Memimpin anak. Iya, memimpin keluarga. Memperbaiki peralatan rumah. Iya, memperbaiki jika ada misalnya genting rumah yang rusak. Ya, masih ada? Memberikan teladan kepada istri dan anak. Iya, itu ya. Berarti sudah bisa langsung paham ya berdasarkan video yang kalian tonton. Lalu kita lihat apa yang menjadi tugas dan kewajiban ibu di rumah. Ayo, mendampingi anak. Apa lagi? Menyiapkan sarapan untuk keluarga. Iya, betul. Menyiapkan sarapan atau makanan untuk keluarga. Sitio, mendidik anak, mengurus keluarga. Mencari nafkah tambahan. Betul ya, mencari nafkah tambahan. Selain yang dicari ayah, ibu juga bisa mencari nafkah tambahan. Masih ada? Mengurus peralatan rumah. Betul ya, mengurus kerapian rumah. Walaupun ayah bisa membantu ya, tapi yang tugas utama itu diberikan kepada seorang
Baik, sekarang kita lihat kitab suci ya. Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Coba dulu dibaca satu-satu dari situ ya. Ya, ayatnya yang ke-4 dulu. Langsung aja bergiliran ya. Ayo, 1. Pada waktu itu Deborah, seorang nadia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Ramon dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakimi kebenaran. Dia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel mengatakan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan kita. Lanjut, Mama. Aku akan menggerakkan Sisera, Pagima, tentara Yamin dengan merekanya dan pasukannya menuju engkau ke sungai Kifon, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Lanjut. Ini si Tio. Ayo. Kata Deborah, "Baik, menangkap tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi berkata, Iya. Baik. Nah, dari pertanyaan, dari teks kitab suci tadi, dan juga kita bisa menjawab beberapa pertanyaan ya. Kita ini diskusi dalam kelompoknya. Ayo, dilanjutkan dulu untuk menjawab. Masih sama nanti kan? Kita nyanyikan dulu lagu yang biasa kita nyanyikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan dua-dua ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan mengerjakan soal yang ada ya. Tetap dikerjakan dengan baik dan diskusi ya. Sambil ngomong. Itu aja.
mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya. Meminta satu perwakilan setiap kelompok supaya maju ke depan untuk membacakannya. Ayo. Dari kelompok kerjasama. Nomor 1. Apakah hak ayah atau ibu di rumah? Jawab, hak ayah. Dihormati, disayangi, memberi sanksi kepada anggota keluarga jika melanggar peraturan yang disepakati. Hak ibu, dihormati dan disayangi anggota keluarga, dipatuhi oleh anaknya, mendapat nafkah dari ayah. Nomor 2. Jelaskan arti kesederajatan laki-laki dan perempuan. Kesamaan martabat dan derajat laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan. Perbedaan jasmani dan kejiwaan laki-laki dan perempuan bersifat saling terarah dan saling melengkapi. Nomor 3. Sebutkan contoh tindakan yang menunjukkan contoh ketidakadilan terhadap perempuan. Jawab, melanggar perempuan, melarang perempuan menjadi pemimpin pemerintahan dan upah kerja buruh. Baik ya. Itu jawaban kelompok kerjasama. Ya, kita tepuk tangan. Lanjut ke kelompok gotong royong. Ayo kita dengarkan bersama ya. Hasil kerjasama dari kelompok gotong royong. Jelaskan pandangan atau ajaran gereja tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan merupakan penolong yang sepadan atau terhadap yang lain, sederajat dan bekerja sama berdasarkan keistimewaan masing-masing untuk membangun dunia yang lebih baik. 5. Bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, mulai menghargai dan menghormati semua orang tanpa memandang jenis kelamin, memberikan kesepakatan untuk berkembang kepada semua orang apapun jenis kelaminnya pada tingkat lebih tinggi, upaya menegakkan peraturan atau sistem perundangan. Nomor 6. Siapa Deborah dalam perikop kitab suci tersebut? Seorang nabi perempuan, istri Lapidot, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok gotong royong. Lanjut kelompok saling melengkapi. Hasil dari kelompok saling melengkapi. Mengapa orang-orang Israel berhakim kepadanya? Karena Israel berada dalam penindasan kerajaan Firaun yang pemerintahannya Sisera. Nomor 8. Apa yang Muhammad lakukan kepada Deborah untuk menghadapkan Sisera, panglima tentara Yamin? Majulah, bergeraklah di hidupmu dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama. Mereka Tuhan akan mengerahkan Sisera bersama pasukan Mete, sungai Kishon, sehingga para
sehingga akan dikalahkan Israel yang memimpin Yehuda dan Barat. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku tidak turut maju. Bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki menurut kisah Deborah dan Barak pada kisah tersebut? Kerjasama antara Deborah dan Barak adalah dalam menjelaskan perintah Tuhan untuk mengalahkan tentara Yahudi dan panglima Sisera, menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sederajat, memiliki hak dan kewajiban yang sama, diminta Tuhan. Tuhan menempatkan perempuan dan laki-laki dalam aturan martabat yang sama. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok saling melengkapi. Bagus ya. Iya. Anak didik semua, dari jawaban masing-masing kelompok, Ibu sudah dengarkan, sangat-sangat bagus semua, ya. Berarti kalian sudah mengerti, sudah paham dari persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada melalui gambar, video, dan juga melalui teks kitab suci. Ya, baik. Kira-kira ada yang kurang jelas dari apa tadi pendapat kawanmu? Tidak. Semua ya, baik. Nanti ibu ulang sekali lagi ya, bahwa ada perbedaan perempuan dan laki-laki secara kodrati. Ya, kalian tadi sudah katakan bahwa di mana laki-laki itu ya tidak bisa mengandung karena tidak memiliki rahim, ya, tidak memiliki buah dada, tidak bisa menyusui. Sementara perempuan memiliki rahim, pinggulnya lebar sehingga bisa mengandung, bisa melahirkan, dan bisa menyusui anak. Itulah untuk perbedaan perempuan dan laki-laki secara kodrati. Nah, kemudian kalau ditanya tadi ya, contoh bentuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki, tentu saja yang pertama harus saling mengasihi satu sama lain, ya. Tidak menganggap bahwa laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Ya, itu tidak dianggap, ya. Kemudian saling membantu, dan yang terakhir adalah tidak merendahkan satu sama lain. Baik, anak-anak ibu, ya, di dalam teks kitab suci tadi dikatakan bagaimana kesederajatan laki-laki dan perempuan menurut teks kitab suci. Tadi kelompok ya masing-masing yang bertiga ini sudah menjawab dengan benar. Ya, sudah menjawab dengan benar. Jika dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah teman yang baik, ya, teman yang baik, di mana mereka saling melengkapi, ya, dan saling membantu, ya. Nah, anak-anak ibu semua, apakah dari materi kita semuanya, ya, dari awal tadi pertengahan sampai dari ini, kalian sudah bisa menangkap apa yang menjadi peran ayah di rumah dan juga peran ibu di rumah, kan? Ya kan? Maka antara laki-laki dan perempuan tentu saja harus saling membantu, ya, saling melengkapi, ya, dan yang paling penting harus saling mengasihi. Jangan pernah menganggap bahwa perempuan itu lebih lemah dari laki-laki, karena pada dasarnya Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi memiliki juga kekuatan masing-masing. Baik, anak-anak ibu semua, saat ini pembelajaran kita sudah selesai, ya.
Maka Ibu akan ajak dulu kalian berdiri semua. Berdiri dulu semua. Kita tutup ya. Oke? Sudah? Kita nyanyikan dulu lagu Dalam Yesus. Dua-dua ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam posisi berdiri, mari kita sama-sama mendoakan doa yang depan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas pelajaran hari ini. Kami bersyukur telah Kau ciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai perbedaan di antara kami. Ajarilah kami untuk mau bekerja sama dan saling membantu satu terhadap yang lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan dan menunjukkan hal-hal yang baik kepada orang lain, teman kita yang laki-laki maupun perempuan. Selamat siang dan sampai bertemu